Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya mau ngasih tahu teori tentang banyak produk, banyak penjualan. Apa ini mitos atau ini fakta? Nah, ini akan saya jabarkan. Benar nggak sih kalau kita makin banyak produk, makin banyak penjualan? Nanti di akhir akan saya kasih tahu strategi yang sudah saya lakukan 2 tahun lah untuk memperbanyak produk. Mungkin banyak yang belum tahu. Oke, langsung kita mulai. Pertama, faktanya, jadi banyak orang yang nggak percaya kalau banyak produk itu banyak penjualan karena memang bukan ada ya, banyak toko yang produknya dikit, paling cuma 20 atau mungkin 10, tapi laku keras. Jadi laku bukan main. Saya pernah lihat ada yang jual seblak gitu, itu lakunya luar biasa. Itu jadi banyak orang yang lihat, nggak produk banyak nggak ngaruh ke penjualan. Oh, nggak gitu. Jadi itu produk dikit dan laku keras, bukan berarti kalau produk banyak nggak laku keras. Itu bukan membatalkan teorinya. Jadi memang faktanya banyak toko yang produknya dikit tapi laku keras. Cuman bukan mematahkan bahwa banyak produk banyak penjualan. Oke, lanjut. Kalau membandingkan, jadi kalau ngelihat itu namanya benchmarking atau membandingkan. Kalau membandingkan kasus ini soal banyaknya produk itu harus fair, teman-teman. Lihat kategorinya sama enggak sama toko Anda. Ulasannya sama enggak, lama tokonya sama enggak, karena ini mempengaruhi kalau toko yang 1 tahun sama yang 1 bulan tentu berbeda karena ulasannya juga berbeda. Lalu price range-nya. Sekarang kalau ngebandingin ada toko yang produknya banyak banget tapi price range-nya nggak masuk akal. Jadi misalkan jual jilbab harga 300.000 semua. Ya kalau dibandingin sama yang jual murah yang 20.000 ya nggak bisa dibandingin, nggak apple to apple. Karena memang semua orang mau murah gitu. Semua orang juga berusaha untuk membuat produk yang murah. Jadi nggak apple to apple. Oke, lalu baru kalau misalkan kategori ulasan price range-nya sama, baru jumlah produknya bisa kita bandingkan. Nah, ini which is ini nggak mungkin. Jadi nggak akan nemu toko yang identik kayak gini itu nggak mungkin. Jadi sekali lagi teori bahwa banyak produk, banyak penjualan itu belum terpatahkan. Lalu selanjutnya, ini kata Shopee loh teman-teman. Jadi saya sempat melihat ada campaign dari Shopee itu upload and win. Jadi kalau seller baru khususnya makin banyak upload dia akan dapat hadiah dari Shopee. Artinya apa? Shopee tuh tahu, jadi dia tahu bahwa kalau semakin banyak produk yang diupload di platform mereka, artinya semakin banyak orang lihat atau semakin besar peluang banyak penjualan. Karena Shopee juga kan pengen banyak penjualan. Jadi Shopee juga pengen seller-sellernya banyak penjualan. Lalu yang kedua, ini kata Shopee, jadi saya pernah tanya ke RM saya. Jadi saya tanya, ada nggak sih korelasi antara jumlah produk atau jumlah SKU live dengan jumlah produk dilihat? Dia bilang nggak, belum ada riset soal itu, cuman dia secara tidak langsung mengiyakan bahwa memang ada korelasinya. Artinya semakin banyak SKU live, semakin banyak produk yang terjual. Lalu saya tanya championnya di kategori saya yaitu fashion muslim, itu champion itu apa ya? Jadi kayak yang paling laris lah, yang paling larisnya di kategori fashion muslim itu SKU live-nya ada berapa? Dia bilang kisaran 600. Ini banyak banget. 600 SKU live. Bayangin gudangnya segimana SKU live-nya aja ada 600. Kalau saya sekarang ada sekitar 100 SKU live. Jadi saya membayangkan gudang 5 kali lipat atau 6 kali lipat dari sekarang, berarti saya harus pindah kontrakan dan lain sebagainya. Intinya bahwa confirm dari Shopee menyarankan semakin banyak produk semakin baik. Oke, lanjut. Ini peluang sederhana aja teman-teman. Jadi anggaplah bukan anggaplah, satu produk itu kan sama dengan satu link ya teman-teman. Jadi satu produk itu satu link. Sekarang di Shopee itu ada jutaan. Ada jutaan produk alias jutaan link. Nah, di Shopee itu ada jutaan link. Sekarang bayangkan kalau Anda, jadi ini melihat diri Anda sendiri ya, tidak membandingkan ke yang lain. Kalau Anda punya satu produk dibanding dengan di Shopee ada 1 juta, mana lebih besar peluangnya dengan kalau Anda punya 100 produk dibanding dengan total di Shopee ada 1 juta produk? Ya tentu lebih besar peluang yang kanan karena ya lebih besar aja Pak. Ini pembagian sederhana, ini peluang sederhana. Jadi artinya semakin banyak link Anda, semakin banyak produk Anda, peluang Anda dibanding sama seluruh produk di Shopee itu lebih besar ketimbang cuma satu. Lalu selanjutnya adalah masalah
ini teori agak berat dikit, yaitu the long tail. Jadi the long tail itu, eee, intinya customer itu ngekepoin loh teman-teman. Jadi customer misalkan nyangkut search di iklan Anda, jualan, sambel misalkan. Lalu, selain beli sambel, tanggung nih beli yang lain juga deh. Ya udah dia cek tokonya, lalu cek produk-produk yang lain. Faktanya kayak gini atau case real di lapangannya gini, kalau Anda punya 10 produk lalu ada satu yang best seller, apakah sisa 9 produk ini nggak ada yang view? Itu nggak mungkin. Nggak mungkin nggak ada yang view, alias yang misalkan yang satu bestseller ini 1000 view per hari. Nggak mungkin yang lainnya nol, itu nggak mungkin. Jadi yang 9 ini nol tuh nggak mungkin. Jadi ibarat kata ini adalah grafiknya. Jadi ini adalah yang paling bestseller kalau diurutkan. Yang ke kanan-kanan ini adalah produk-produk yang nggak bestseller. Pasti ada yang view juga. Ini kalau 1 banding 10. Sekarang bayangkan kalau Anda punya 3 bestseller dengan 100 produk yang live. Berarti ya semakin banyak view-nya karena semakin banyak orang yang ngekepoin produk lain selain produk yang dia cari, selain produk si bestseller itu. Jadi page view Anda atau pengunjung Anda akan semakin banyak. Jadi ya kemungkinan Anda dapat penjualan ya semakin besar. Oke, lalu jadi apa yang harus dilakukan? Pertama, jangan spam ya. Jadi spam itu nge-re-upload produk orang lain yang biasanya itu dilakukan oleh dropshipper atau reseller, yang namanya scraping. Itu sempat rame 3 atau 4 tahun yang lalu. Saya rasa sekarang sudah punah ya, udah nggak ada lagi. Itu sempat membuming banget yang nge-scrap. Jadi nge-scrap dari Tokopedia, upload di Shopee. Bahkan ada yang dari Shopee di-upload di Shopee juga. Itu otomatis ada tools-nya. Saya lihat sekarang udah punah, jadi udah nggak ada. Jadi jangan dilakukan. Lalu yang kedua adalah cari produk sejenis yang best seller. Tentu ini adalah peluang terbaik ya. Jadi kalau Anda jualan jilbab segi 4 misalkan best seller Anda ya, ya Anda ya perbanyak produk seperti itu. Tapi saya tahu ini nggak mudah karena harus produksi lah, harus R&D lagi lah, harus cari bahan lah dan sebagainya. Oh, macam-macam. Yang terbaik tetap cari produk yang sejenis, jadi upload. Yang ketiga adalah cross selling. Jadi kalau misalkan contoh tadi Anda jualan jilbab, oke, kalau Anda menelurkan produk jilbab lagi kesusahan karena produksi lah atau apa. Ya udah jual produk yang kemungkinan besar diminati oleh audiens Anda. Kalau jilbab itu kan, katakanlah yang wanita single ya. Jadi wanita, 25 sampai, 30 misalkan. Wanita single ini butuhnya apa? Oh, butuhnya bros. Oh, butuhnya kosmetik. Kalau kosmetik kan mungkin relatif lebih mudah untuk upload ya karena kita bisa reseller atau beli beli grosiran lalu jual. Itu lebih logis daripada teman-teman tiba-tiba jualan aksesoris motor atau aksesoris mobil. Itu nggak nyambung sama audiensnya. Itulah cross selling. Cari yang produk yang mungkin diminati oleh audiens Anda. Jadi Anda harus tahu produk Anda best sellernya apa, audiensnya siapa, cari yang paling mungkin. Yang tadi saya contohkan, kalau jualan ke wanita single yang paling mungkin ya jualan make up, jualan lipstick dan seterusnya. Lalu ini tips terakhir, jadi duplikasi aja produk teman-teman. Kalau misalkan teman-teman aslinya cuma punya 10 artikel ya, itu bisa diupload jadi 20, jadi 30 itu nggak apa-apa. Asalkan fotonya beda, judulnya beda, deskripsi juga beda. Kalau harga sama, lalu SKU sama, dan fisik barangnya sama, itu nggak masalah teman-teman. Itu nggak masalah, saya sudah tanyakan ke RM saya, itu nggak masalah. Saya pun sudah melakukan ini sekitar 3 tahun apa, 2 tahun lah, minimal 2 tahun. Ini akan saya kasih lihat contohnya, ini toko saya di Baju Yuli Official Shop. Ini produknya ini lalu ini kan berbagai macam warna ya, ada warna hijau, hitam sama ungu. Lalu saya upload juga yang produk yang sama ini diupload satuan. Mana ya? Nih yang hitam ini itu sama dengan yang ini sebetulnya. Jadi produk fisiknya sama. Lalu ini yang putih ini juga sama. Jadi bisa check out di sini, bisa check out di sini. Tapi fotonya berbeda, judulnya berbeda, variannya juga berbeda. Ini nggak masalah. Intinya Anda memperbesar atau memperbanyak link produk Anda. Seperti peluang yang tadi saya bilang, semakin banyak link, semakin besar produk Anda, semakin besar peluang Anda dilihat, peluang produk Anda dilihat. Oke, sekian aja tips ini. Saya harap langsung dipraktekkan karena teori tanpa praktek juga percuma. Sekian aja. Kalau ada pertanyaan, tuliskan di kolom komentar di bawah. Jika teman-teman suka, tolong subscribe channel saya ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.